Saudara Mahfud MD yang kami hormati, sebagaimana dalam pasal 119 Undang-Undang MD 3 menyebutkan tujuan MKD adalah menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dan sesuai dengan peraturan DPR RI tentang beracara MKD pasal 13. MKD berwenang melakukan penyelidikan jika ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Oleh karena itu, pada hari ini berdasarkan keputusan rapat intern Mahkamah Kehormatan Dewan tanggal 18 Agustus 2022, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan untuk mengundang saudara dalam rangka mendengarkan klarifikasi dan informasi dari saudara terkait pernyataan saudara yang dikutip oleh beberapa media online tentang adanya informasi dugaan keterlibatan anggota DPR dalam kasus Verdi Sambo. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara untuk memberikan klarifikasi dan informasi dalam rapat kehormatan Dewan ini secara lengkap dan jelas. Silakan Pak Mahfud. Izin pimpinan. Mohon izin Pak pimpinan. Mungkin kita sampaikan dulu ke Pak Mahfud. Berita yang menjadi rujukan kami Pak Mahfud pada berita di online. Judulnya Mahfud MD Sambo rancang skenario dengan menghubungi Kompolnas hingga Agustus. Mungkin sekretariat bisa dinyatakan sudah ada. Sudah ada. Oke, siap. Pak, mungkin itu yang jadi rujukan. Terima kasih. Silakan Pak Mahfud. Baik, terima kasih Bapak dari Majelis Kehormatan Dewan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang pasal 22 Undang-Undang MD 3, saya hadir karena diundang oleh DPR. Kemudian wajib Enggak angkat. DPR. Kemudian untuk MKD itu menurut pasal 122 sampai 145 itu MKD itu bersidang antara lain untuk memeriksa kalau ada orang terlapor, tapi juga tadi melakukan penyelidikan. Oleh sebab itu, dari sudut prosedural, sebenarnya saya berhak menolak untuk tidak datang karena terlapornya belum disebut, kecuali ada terlapor gitu. Siapa yang terlapor lalu saya minta kesaksian, saya wajib datang. Tapi ini kan terlapornya tidak ada, yang mau diadili oleh bapak-bapak ini siapa kan gitu. Itu satu dari sudut prosedur. Tapi substansinya saya tidak keberatan untuk bicara sedikit. Yang difotokopi, yang diserahkan kepada saya ini berita online dari denpasarsuara.com. Mahfud MD Sambo rancang senario dengan menghubungi Kompolnas hingga anggota DPR RI. Nah, saudara, saya tahu ini diambil dari postcardnya Deddy Kobuzer dan kutipannya belum lengkap. Saya katakan di situ sebenarnya Sambo itu menskenariokan, ya, agar orang percaya bahwa terjadi tembak menembak dan dia dizalimi. Dan untuk itu dia membuat prakondisi. Apa prakondisi? Menghubungi beberapa orang. Nah, beberapa orang itu karena menyangkut di kantor saya dan mitra kerja saya ambil namanya. Ada beberapa lagi orang anggota DPR. Nah, di situ saya tidak sebut. Oleh karena saya tidak sebut, saya tidak tahu apakah yang akan diadili yang ada di kantong saya tentang nama itu. Dan saya tidak harus mengeluarkan nama itu karena beberapa hal. Pertama,
orang dihubungi orang itu bukan pelanggaran. Ya kan, misalnya saudara cuma ditelepon oleh Sambo, kan tidak pelanggaran, kenapa harus diadili? Gitu. Yang kedua, dan masalahnya sudah selesai dan benar. Nah, yang sudah saya hubungi dari sampel itu, ya sudah saya sebut di media, di DPR dan sebagainya. Tapi yang anggota DPR tidak saya sebut, saya punya nama tetapi tidak saya sebut. Karena apa? Karena saya ketika menghubungi yang bersangkutan, teleponnya tidak diangkat, sehingga kalau saya sebut tidak etis. Sama dengan kalau saya katakan di pasar itu ada orang diberi racun gitu. Kan saya tidak harus jemput siapa yang diberi racun. Gitu. Atau ada orang berciuman gitu. Kan saya tidak harus nyebut juga tanpa izin yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan saya menghormati hubungan kelembagaan berdasar undang-undang, saya menyatakan keterangan saya tentang kasus ini sudah selesai. Saya tidak akan menerangkan lagi siapa namanya karena saya sendiri tidak mengkonfirmasi, tetapi yang saya pastikan dan saya buktikan bahwa Sambo dengan seluruh jaringannya itu memang membuat gerakan agar orang percaya, dan yang dihubungnya itu satu Kompolnas, dua Komnas HAM, yang ketiga beberapa pemimpin redaksi yang saya sudah hubungi dan benar. Nah, yang DPR ini saya telepon enggak, jadi saya katakan silakan, tidak ada tindak pidananya di sini. Kalau saya katakan itu ada anggota DPR kan sama saya dengan di tengah pasar baca maling itu kan tidak bisa orang dianggap melakukan pidana untuk tidak menyebut siapa malingnya. Apalagi kalau cuma ditelepon itu bukan tidak pidana, dihubungi itu kan bukan tidak pidana. Cuma mungkin orangnya tidak enak. Itu aja Pak dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anggota dewan, kita sudah dengar ya apa yang disampaikan Pak Mahfud. Jadi bahwa intinya sangat jelas, clear, ya, atas untuk di follow up atau dipidanakan atau di. Oleh karena itu silakan kalau ada pertanyaan silakan. Mohon izin sedikit Pak Mahfud, rekan-rekan pimpinan MKD dan anggota, saya sedikit mendalami saja Pak Mahfud soal prakondisi yang dimaksud. Prakondisi itu maksudnya sebelum membunuh melakukan prakondisi dengan menghubungi orang-orang itu atau seperti apa? Setelah membunuh. Jadi setelah membunuh itu kan kalau dari laporan Pak Kapolri dan sebagainya dari saya juga, setelah membunuh kan dia menjadi senario untuk menjelaskan. Prakondisi itu maksudnya sebelum membunuh melakukan prakondisi dengan menghubungi orang-orang itu atau seperti apa? Terima kasih. Setelah membunuh. Jadi setelah membunuh itu kan kalau dari laporan Pak Kapolri dan sebagainya dari saya juga, setelah membunuh kan dia mencari senario untuk menjelaskan bahwa itu tembak menembak agar orang percaya, lalu dia menghubungi beberapa orang, nangis, termasuk maaf saja Kapolda itu kan nengok gitu lalu diadukan begini sambil nangis, kakanda saya ini dianiaya, saya ini dolimi sehingga sabar dinda gitu. Itu menurut saya ya bagian dari itu, karena yang di kantor saya juga kan begitu. Dan saya kira masalahnya sudah selesai dan semua sudah terbukti kan. Untuk apa lagi dicari, semua sudah terbukti dan tersangka utamanya sudah ketangkap dan sekarang sudah diadili juga hari ini, diadili etiknya. Itu Pak Habib. Jadi sesudah Pak, itu dalam rangka memuluskan skenario bahwa itu menutupi kejahatannya. Menutupi kejahatan, ya. Jadi bukan skenario untuk membunuh. Bukan Pak. Jadi sedikit Pak, mungkin karena ini teman-teman juga meliput sebagai hak publik untuk mengetahui Pak Mahfud. Di MKD itu ada dua tipe perkara Pak, hampir sama dengan kayak di kepolisian. Ada dengan pengaduan, ada yang tanpa pengaduan. Jadi kami ya. Inisiatif karena kami ini anggap ini penting ya, dan kami siapa tahu kalau Pak Mahfud ada informasi yang lebih dalam lagi, misalnya benar anggota DPR-nya berhubungan
bersepakat melakukan rekayasa, dan itu tentu memenuhi unsur untuk diperiksa di sini. Mungkin itu Pak. Terima kasih ya. Silakan Pak Andiri. Ya.